Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai terekam. Jadi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Amin. kawan-kawan, izin saya pimpin doa terlebih dahulu untuk kegiatan tatap maya kita, yaitu tatap maya ketujuh. Hari ini kita materinya adalah pengembangan kurikulum. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kawan-kawan, agenda kita hari ini ada 3 agenda, aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Jadi untuk kegiatan kita hari ini adalah memaksimalkan fitur chat. Jadi pertanyaan-pertanyaan silahkan jawab di kolom chat nantinya. Izinkan kawan, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di tampilan Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, kembali di slide awal, yaitu salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Jadi insya Allah 90 menit atau 2 jam pelajaran tatap maya kita hari ini. Dalam hal ini untuk kegiatan kita adalah memaksimalkan fitur chat dan juga adalah diskusi tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita menyalakan kamera atau on cam seutuhnya, mematikan mikrofon apabila teman-teman kita yang sedang berbicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung, tolong sampaikan di grup biar kita semuanya lengkap di 19 kali pertemuan. Dan yang ketiga, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur pad. Jadi artinya di hari ini kita hanya memaksimalkan fitur chat. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti semuanya dijawab di kolom chat. Nanti di kolom chat, Bapak Ibu silahkan berpendapat langsung dengan membaca fitur chat atau menambahkan apa yang ada di chatnya nanti. Oke, terus klik present sebelum bertanya. Jadi untuk memulai bertanya atau bertanya ataupun menambahkan nanti usahakan klik present terlebih dahulu sebelum melakukan open mic. Terus gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi semua gangguan-gangguan dalam tatap maya kita itu adalah hal wajar. Jadi kalaupun keluar nanti usaha kembali untuk masuk bergabung. Oke, kita lanjut ke ini. Tujuan dari sesi tatap maya kita kali ini adalah pertama yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, sebelum saya ke slide berikutnya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin boleh klik resennya. Harapannya sebelum kita tatap maya, Bapak Ibu itu ada tahap asinkron. Jadi artinya memahami, membaca
modul yang ada di LMS. Jadi artinya di nomor 1, mungkin Bapak Ibu sudah membaca, mau tanya dulu, apakah sudah membaca modul 1.5? Bapak Ibu boleh berpendapat. Oke, Pak Elwan. Ada membaca. Oke, alhamdulillah. Terus, oke, saya minta misalnya siapapun boleh untuk berpendapat apa itu prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di modul ataupun di LMS. Coba resen terlebih dahulu yang ingin berpendapat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Boleh berpendapat prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Boleh lihat-lihat di modulnya. Prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat tentang prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di modul itu ada Ki Hajar menggarisbawahi tentang prinsip untuk pendidikan kita. Oke, Pak Palik boleh kalau mau. Silakan. Apa? Ada 3. Izin Pak Fasil. Oke, siap. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip pendidikan adalah sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu cukup, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Selain sarana pembebasan, ada lagi mungkin untuk prinsip? Tambahan lagi Pak Muklis, selain sebagai pembebasan dan juga sebagai juga sebagai pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Itu mungkin saya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Hartono terlebih dahulu. Silakan Pak Hartono. Oke, prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menekankan konsep pendidikan yang berpusat pada siswa atau peserta didik dan mendukung perkembangan karakter siswa, intelektual siswa, serta keterampilan peserta didik. Itu, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Kak Tono. Oke, Kak Elwan boleh. Ada lagi mungkin? Selamat bergabung, Kak Surya Maulana. Oke, mungkin Pak Elwan boleh ada pendapatnya. Ya mungkin tambahannya ada pertama itu pendidikan untuk semua, kedua pendidikan berbasis budaya, pendidikan yang holistik, pendidikan karakter, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, dan terakhir itu pendidikan sebagai alat pembebasan. Itu, Pak. Oke, artinya yang dibacakan dari itu dasar-dasar menurut Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang berpendapat tentang prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi artinya dalam prinsip Ki Hajar Dewantara itu menggarisbawahi bahwa maksud dari pendidikan yang disampaikan teman-teman adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi harapan pendidikan itu itulah yang disampaikan di awal kemarin, pembelajaran yang bermakna dan sepanjang hayat. Itu merupakan prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk tujuan sesi kita hari ini ada 3. Yang pertama tadi yang disampaikan di awal tadi,
Dan yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum yang kita ampu, yaitu pembelajaran PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backwalk design. Oke, nanti apa itu backwalk design akan terjawab di slide-slide berikutnya. Dan saya yakin kepada kakak-kakak semua, itu backwalk design itu sudah dipahami, karena saya yakin kepada teman-teman itu sudah membaca modul. Nah, oke. Oke, agenda kita atau di sesi tatap maya kita yaitu satu, backwalk design. Kedua, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Oke, untuk agenda kita ada 3 juga. Di dalam agenda ini ada aktivitas-aktivitas nanti. Dari aktivitas 1, aktivitas kedua, dan aktivitas ketiga. Oke. KHD ini adalah Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Oke. Aktivitas 1. Oke, aktivitas 1 yaitu backwalk design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, oke, sebelumnya Bapak Ibu nanti di aktivitas 1 menurut kakak-kakak ini. Nah, ini memaksimalkan kolom chat nanti. Silakan Bapak Ibu dari skala penilaian 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Silahkan, artinya di sini kita menilai diri kita sendiri, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Nomor 1, skala 1 sampai 10. Nanti di kolom chat itu silahkan tulis angka atau nomor saja, nanti saya sampaikan. Oke, mungkin sampai di sini memahami apa yang saya sampaikan. Boleh jempolnya? Oke. Siap. Oke, silakan maksimalkan fitur chat atau kolom chat Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan, saya minta pendapatnya. Oke. Oke, Pak Balik 8. Oke, terus Pak Hartono 7. Oke, Pak Surya Maulana 7. Oke, terus teman-teman yang lain. Pak Rubianto 7, Pak Faisal 7. Oke. Pak Setiawan 8, Pak Sony 7,5, Ibu Ade Lestari 7. Oke, masih ada yang belum? Pak Heri 7. Oke. Oke, boleh saya minta pendapatnya tentang pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Kita mulai dari yang apa namanya? Yang paling tinggi skalanya dulu. Nah, seperti Pak Balik, Pak Rubianto, dan Pak Elwan. Boleh siapa yang terlebih dahulu? Boleh. Sampaikan aja Pak. Boleh siapa di antara Pak Balik, Pak Rubis, Pak Setiawan, dan Pak Elwan juga. Boleh resen terlebih dahulu yang ingin menyampaikan tentang pemahaman kurikulum. Yang paling senior, Pak. Paling senior dulu lah. Boleh. Kami mana nih?
Oke, jadi permintaan teman-teman nih, Pak Rubianto boleh pun. Yang paling senior, oke, yang paling senior. Oke, Eh, mohon izin Pak Fasil. Soalnya kurang ajar, yang muda-muda ini kurang ajar, nyuruh yang tua dulu. Jadi tadi maksudnya pertanyaannya apa Pak Fasil, ulang kembali pertanyaan. pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK kan dijawab 8 tuh. Nah, maksud dari angka 8 itu apa? Nah, kayak gitu. Jadi maksud saya mengisi angka 8. Nah, di sini saya mungkin pemahaman kurikulum memang belum sepenuhnya bisa saya pahami. Namun saya sudah bisa menetapkan di angka skala 8, minimal paling tidak sekitar 70-80% sudah sedikit saya pahami untuk tentang kurikulum PJOK yang kita hadapi atau kita pelajari dalam beberapa waktu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi hampir 80 sudah memahami kurikulum PJOK. Oke, terima kasih Pak Rubianto. Lanjut pendapatnya yang paling apa ini? Yang paling muda dari teman-teman kita, Pak Elwan, boleh ya. Tadi kan yang paling senior, sekali paling junior. Oke, boleh. Silakan dari yang ke-8. Lanjut, boleh. Oke, mungkin bersama dengan Pak Bibi tadi Pak, mungkin belum semua, cuma sedikit. Kami pertama pada kurikulum Merdeka ini Pak, anak-anak juga bukan ditekankan dalam satu fokus. Jadi, anak-anak peserta didik itu lihat juga dari visualnya, dari cara bukan hanya prakteknya saja, mungkin audio visualnya atau berbagai macam Pak. Jadi sebenarnya dalam kurikulum PJOK yang baru ini tidak ada anak yang tidak bisa. Jadi harus semangat dan tergantung dengan bagaimana cara kita, ada pola kita untuk menerapkan pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka yang baru. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Itu pendapatnya Pak Elwan tentang pemahaman tentang kurikulum PJOK. Artinya intinya Pak Elwan itu untuk di kurikulum Merdeka ini ditekankan tidak ada siswa yang tidak bisa seharusnya di kurikulum Merdeka sekarang. Karena mungkin itu Pak Elwan ya, secara garis besar. Oke Pak, siap. Oke, kita lanjut ke 7 aja dulu. Ketujuhnya Pak Faisal, boleh berpendapat Pak Faisal. Iya, terima kasih, Pak. Ini terlalu ramai di sini, Pak. Oh, terlalu ramai. Boleh Pak, boleh Iya. berpendapat bolehnya. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Itu Pak yang ada di slide. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK? Kan di situ Kak Faisal itu menjawab 7. Jadi maksud dari nilai 7 itu apakah sudah memahami sepenuhnya atau memahami kurikulum yang akan dikembangkan, kayak gitu Pak maksudnya. Iya, terima kasih. Kalau untuk kurikulum ya kita sudah bisa memahami, namun pada kenyataannya di lapangan itu masih banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan. Itu alasannya banyak sekali ya. Terutama Iya. di daerah kami yang ya boleh dikatakan daerah yang tidak ada jaringan sama sekali, sehingga untuk pelajaran yang bersifat online segala macamnya itu masih belum bisa berjalan. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, jadi artinya kurikulum satuan pendidikan itu berbeda di kurikulum satuan pendidikan di sekolah lain artinya Pak ya, KOSP-nya. Oke, terima kasih Kak Faisal. Oke, mungkin dari skala 7 yang ingin berpendapat boleh resen terlebih dahulu. Oh, boleh. Pendapat silakan.
Oke, lanjut. Kak Hartono boleh. Oke, izin Pak Basil. Mengapa saya memberi nilai 7? Di sini bagi saya walaupun pengalaman saya mengajar sudah lama, di sini saya masih ada namanya tujuan-tujuan pembelajaran saya yang belum tercapai. Dalam arti kata, selama ini kita mengajar hanya melihat keterampilan anak saja, berhasil tidak. Tapi kita tidak memikirkan kesehatan, karena PJOK itu bukan hanya keterampilan saja, tapi ada namanya kesegaran jasmani, yaitu kesehatan anak. Jadi Iya. diutamakan juga harus berimbang antara keterampilan dan kesehatan anak. Nah, yang itu yang belum saya terapkan di pembelajaran saya, sehingga masih ada beberapa pembelajaran yang belum tercapai. Oke, makasih Pak Pasil. Oke, terima kasih Pak Tono. Artinya di skala 7 Pak Tono itu ada beberapa yang belum dipahami tentang kurikulum, yaitu kesegaran jasmani anak. Mungkin untuk kesehatan anak, nah mungkin itu. Tapi dalam keterampilan anak sudah tercapai ya Pak Tono ya. Oke, makasih Pak. Oke, mantap. Oke Pak, kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ada satu lagi yang ingin berpendapat mungkin. Nah, boleh present. Apakah ada? Atau satu lagi mungkin Pak Septiawan boleh 8. Oke, boleh Pak Septiawan boleh juga. Ya, terima kasih Pak. Mengapa saya memberi nilai 8? Menurut saya pribadi, kemampuan saya untuk kurikulum PJOK cukup memahami, tapi masih butuh banyak belajar lagi, terutama pada saat penerapan di lapangannya. Penerapan di lapangan maksudnya adalah metode pembelajarannya biar lebih maksimal, soalnya setiap kelas itu kita tidak bisa menerapkan metode pembelajaran yang sama karena setiap kelas atau setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi artinya diperlukan banyak lagi bimbingan terutama dari pengawas satu mapel artinya Pak Sehat dan juga komunitas belajar mungkin kayak gitu Pak Sehan ya. Ya benar Pak, betul. Oke. Oke, kita lanjut. Terima kasih kepada teman-teman yang berpendapat dan menilai dari skala 1 sampai 10 dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK. Oke. Nah, ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini pertanyaannya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat. Oke, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat. Silahkan maksimalkan fitur chat. Selamat bergabung untuk Pak Soeharjoyo. Oke. Di kolom chat yang pertanyaan pertama tadi yang masih belum ada beberapa orang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 3 orang yang belum menulis skala. Pak Soeharjoyo, Pak siapa nih? Pak Renaldi, dan satu lagi Pak siapa ini? Sambil apa itu? Sambil Bapak mengetik di kolom chat, saya izin dulu sebentar Bapak Ibu ya. Saya mau ke WC terlebih dahulu.
Tak sama jawabannya Pak. Pak Tono ini sama terus jawabannya. Apa Pak Palik? Samo. Siapa nyuntuh tuh? Kalau clear Pak kayaknya. Clear lah. Nggak usah lagi gitu. Nah, aku mati kamera. Kayak ya di awas rumah. Apa Lik? Jan beriak kak berdua. Suara Tono tuh muka terus mic. Ai kau ya kelak awas kan nyakit lagi yo tentang semua keluar yo, awas kau. Pak, kupon kumbe Pak. Koloran. Mana mau jauh? Tidak ada kamera. Tapi katungin terus nama kau bi. Yo hanya orang-orang tertentu baik pada nih waktu. Halo. Apa pertanyaan pertama? Alik. Halo. KWA di situ ada. Dah, aku baru masuk. Joy, skala pengetahuan dan skala pemahaman tentang kurikulum 1 sampai 10 berapa kau? 2 baik. Nah, udah tulis 2 di kolom chat dah. Tak dulu. Ada Pak Bibi itu numpang Zoom di mana? Oke, Bapak Ibu izin. Nah, ini sudah banyak yang mengetik di kolom chat. Boleh minta tanggapannya, pendapatnya tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, minta di sini yang saya mau ke Pak Surya Maulana terlebih dahulu, boleh? Halo Pak Surya. Iya, Pak. Oke, silakan Pak Surya Maulana. Terus jawaban saya tadi pembentukan karakter dan kesejahteraan fisik maupun mental siswa secara menyeluruh. Ini sudah termasuk seperti jawaban ini. Bapak-bapak semuanya, artinya aspek menyeluruh termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan emosional, dan ditambah dengan karakter, Pak. Malah karakter ini yang dituntut sebenarnya, yang agak susah kita untuk menerapkan di dalam pembelajaran, karena karakter berhubungan dengan lingkungan mereka sendiri, baik itu lingkungan di rumah ataupun lingkungan di masyarakat mereka. Itu aja, Pak. Oke, jadi menurut Pak Surya Maulana pembentukan karakter yang menjadi tolak ukur kita di pembelajaran PJOK. Nah, karena pengaruhnya adalah karakter-karakter yang ada di luar atau di masyarakat nanti akan terbawa ke sekolah, karakter yang
sehari-hari. Mungkin begitu Pak Surya ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut ke Pak Heri. Oleh Pak Heri. Boleh opening. Izin Pak Ketua, ada tujuan dari adanya pelajaran PJOK menurut saya itu mengembangkan kemampuan fisik, Pak. Kebanyakan melakukan gerakan fisik. Jadi untuk melatih kelincahan anak didik dan menambah daya ingat untuk berpikir hidup sehat. Nah, itu saja yang dari penyampaian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi artinya tujuan PJOK di sekolah Bapak Ibu, Bapak Heri, itu PJOK yaitu mengembangkan kemampuan fisik, meningkatkan kekuatan, kelincahan daya tahan, koordinasi, dan fleksibilitas siswa melalui berbagai aktivitas fisik dan olahraga. Jadi mungkin di sini kalau saya menangkap, yaitu Pak Heri tujuan pendidikan PJOK ini adalah hanya 2. Di sini ada sifatnya sikap sama psikomotor mungkin itu kalau saya menangkap di kolom chatnya Pak Heri. Di sini untuk menimbulkan rasa senang dulu kepada murid. Oh, menimbulkan rasa senang. Oke. Iya. Oke, Pak Heri, terima kasih. Mungkin saya mau ke Pak Sony, boleh Pak Sony? Halo Pak Sony. Pak. Oke, Pak Sony boleh berpendapat tentang tujuan Pak dari adanya. Oke. Saya berpendapat tujuan di sekolah itu perlu Pak, karena dalam pelajaran PJOK pasti tetap utamanya pertumbuhan fisik anak ya, karena kita melatih kan dalam fisik anak dalam pelajaran, juga perkembangan fisik anak juga mental anak dan keterampilan motorik itu harus kita latih biar anak tambah semangat belajar juga menambah pengetahuan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sony. Pak Suharjoyo boleh. Baiklah. Terima kasih Pak Fasil. Menurut saya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah yang pertama mungkin untuk meningkatkan kebugaran, pengetahuan, kesehatan, keterampilan motorik, dan membangun karakter. Dalam arti kata gini, dalam meningkatkan kebugaran berarti kita akan memperkaya olah gerak anak. Itu pertama tujuan kita dalam PJOK, dan juga menambah pengetahuan anak tentang apa sih tujuan kita melakukan aktivitas fisik. Saya kan dapat tujuannya berupa kesehatan, kebugaran. Kemudian juga kita melatih seperti kata Pak Sony, menambahkan sedikit itu keterampilan motoriknya. Nah, dengan keterampilan motorik mereka dengan bermain dengan game-game yang teratur, misalnya itu bisa mereka membangun keterampilan motorik yang baik. Yang tidak lupa seperti yang dikatakan oleh Pak Surya Maulana, yaitu membangun karakter anak. Nah, ini yang sedang kita kejar sekarang di kurikulum yang kita baru ini, Pak. Nah, kita membangun karakter anak dari yang baik, karena semua anak siswa kita itu baik sebenarnya ke yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, Pak Basil. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, mantap. Oke, mungkin lengkap yang disampaikan oleh Pak Suharjoyo. Boleh aplaus secara langsung ataupun reaksi untuk Pak Suharjoyo kita. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Oke, tambahan mungkin Kak Faisal boleh. Lanjut Kak Faisal boleh. Oh, mau kasih tepuk tangan. Kak Faisal ya? Oh ya, salah tadi Pak, sorry.
Oke, jadi arti benar yang disampaikan oleh Pak Suharjoyo, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita adalah dari 3 aspek itu harus tercapai semua tujuan. Dari aspek sikap, membangun karakter siswa, kedua aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan siswa juga akan kita bentuk, yaitu tujuannya apa nanti dari 3 aspek, dan terakhir yaitu keterampilan gerak atau keterampilan motorik. Nah, jadi di sini untuk meningkatkan kebugaran sudah pasti dengan apa? Dengan cara mengetahui, dengan pengetahuan, dan juga keterampilan geraknya, membangun sikap atau adab sikap atau membangun karakter siswa itu sendiri. Mungkin itu lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Suharjoyo tadi tentang tujuan dari pelajaran di sekolah. Oke, kita lanjut. Atau satu lagi boleh, tapi sudah disampaikan lengkap oleh Pak Suharjoyo tadi. Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, nah ini. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum merdeka. Jadi kita sudah masuk ke kurikulum merdeka di tahun 2024. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan. Konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri ataupun kompetensi dan kreativitas peserta didik. Nah, jadi pertama yang tulisan bold itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan dan disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, yang kedua yaitu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi dari keempat tujuan yang disampaikan menurut capaian pembelajaran PJOK, ini semua aspek yang ada yang disampaikan oleh Pak Suharjoyo tadi itu ada namanya aspek sikap, membangun karakter. Dan kedua yaitu aspek kognitif, pengetahuan, dan ketiga adalah aspek psikomotor atau keterampilan membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional itu dalam aspek apa namanya itu psikomotor atau keterampilan. Pembelajaran yang menekankan nilai fair play ini sikap. Fair play, kerja tim itu sikap. Nah, mungkin mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan yaitu pengetahuannya. Dan sikap positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat adalah ke karakter yang akan kita capai untuk peserta didik yaitu secara jasmani sepanjang hayat. Mungkin di sini udah memahami tentang tujuan dari pembelajaran PJOK menurut capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke, ini. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau resend untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Jadi sudah saya sepil di awal tadi, kita banyak memaksimalkan fitur chat dalam berdiskusi ataupun menjawab pertanyaan. Nah, jadi tulis di kolom chat atau resend yang ingin berpendapat langsung boleh untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Terlepas dari kurikulum apapun, artinya kan kita sampai beberapa kali sudah berubah kurikulum dari kurikulum K13 yang dulu sekarang ke kurikulum Merdeka. Oke.
Mungkin sebelum K13 ada kurikulum apa namanya itu? Kurikulum 2006 apa itu? 2004. Mungkin Pak KTSP. Oh, KTSP ya. Sebelum KTSP itu apa, Pak? Kalau tahu, mungkin sebelum. Oke, nah ini silakan Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, silakan ditulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Di kolom chat akan terekam nanti siapa yang tidak menjawab akan terekam di. Oke, Pak Palik boleh. Izin Pak Muklis, maksudnya apa pertanyaannya? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi maksudnya pelajaran yang kita ampu itu sebagai acuan apa gimana Pak Muklis? Nah ini maksudnya silakan apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikan sebagai acuan? Maksudnya apa ya? Masih bimbang gitu, masih ambigu dalam masih ambigu memahaminya. Ini. Coba kita pahami dulu. Apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikan dari tujuan tadi kan ada ini yang slide ini, bentar maaf. Nah, ini kan tujuan mata pelajaran PJOK. Mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi dari aspek sikap, pengetahuan dan juga psikomotor tadi sebagai acuan kita. Apakah memahami? Misalnya memahami apa tujuan, apa pendapatnya tentang memahami tujuan mata pelajaran kita sebagai acuan kita untuk peserta didik. Mungkin itu Pak Palik. Masih ambigu Pak Palik ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan dari pertanyaan ini yang lebih spesifik maksud dari Pak Palik minum susu. Pak Palik minum susu Pak Palik. Jadi konsentrasi. Oke, mungkin Pak Hartono boleh menyampaikan maksud dari pertanyaannya itu, boleh. Oke, masukan saja ya. Jadi terlepas dari soal ini, apakah selama ini kita sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, di sini mungkin Pak Palik baru bertemu dengan namanya K13 ya, dan kurikulum merdeka. Jadi gini Pak Palik, setahu saya. Jadi Pak Palik gini, dalam proses pembelajaran menggunakan K13, apakah kompetensi dasar yang Pak Palik pelajari tujuannya itu sudah tercapai belum? Nah, dan untuk kurikulum merdeka, apakah ada namanya kesamaan? Jadi nantinya Pak Palik memahami yang mana dari tujuan pelajaran tersebut. Apakah lebih enak dari K13? Apakah enak dari kurikulum merdeka? Jadi hanya sebagai perbandingan saja Pak Palik. Nah, tujuannya itu dengan menggunakan K13 atau kurikulum merdeka itu enaknya yang di mana? Tujuannya tercapai yang di mana? Itu saja. Fasil. Terima kasih Pak Tono. Oke, mantap. Oke, lanjut Pak Surya Maulana, boleh. Ya Pak, saya mencoba menjawab tentang ini. Memang sudah memahami dan segala yang kita lakukan di dalam PJOK itu tujuan akhir dari setiap kegiatan yang kita lakukan selama 1 tahun itu tertuang di dalam pencapaian akhirnya ada di kurikulum sebagai acuan kita untuk mencapai tujuan dari pembelajaran olahraga. Jadi tahapan-tahapan yang kita lakukan di dalam pembelajaran olahraga hasil akhirnya mengacu kepada kurikulum, karena kurikulum itu kita yang buat, artinya pencapaiannya semuanya ada di kurikulum itu sendiri Pak. Itu aja. Iya.
Oke, artinya turunan kurikulum itu sudah ada dari pemerintah, jadi kita hanya mengembangkan capaian pembelajaran apa yang akan kita terapkan di sekolah dan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin itu yang Pak Surya Maulana sampaikan ya. Iya. Oke. Mungkin Pak Balik sudah. Halo Pak Balik. Apakah sudah Halo, Pak. memahami yang disampaikan? Ya, tidak memahami kok. Oke, silakan. Dari yang Oke, penjelasan terima dari Pak kasih. Tono. Boleh langsung ke kolom chatnya. Oke, mantap. Harus jalan pasir baru kita, Tono. Sangat recommended, Pak. Oke. Ya. Tapi jarang orang. Pacak dia tegak ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Sudah, apapun kurikulumnya tetap tujuannya tentang efektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik. Oke, mantap Pak Suharjoyo. Mungkin ada lain. Sudah, dan tujuan itu dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum PJOK sebagai inovasi dalam pembelajaran PJOK. Oke, mantap. Pak Surya Maulana sudah memahami dan memang tujuan akhir dari pembelajaran PJOK yang kita lakukan adalah apa yang kita rencanakan di kurikulum pembelajaran PJOK. Oke. Oke, sambil nunggu yang lain boleh silakan mengetik. Setelah selesai ketik boleh di enter. Cek. Suara ketik ya kedengar masuk ke dalam sini. Weh lah ngetik. Gua ngado lah ngetik. Dimati mic tuh. Kelak ya kau nanya aku ya awas kau. Marah lagi bapak-bapak ini pagi-pagi. Ngopi lo. Kata. Cek posisi Pak Tono itu di mana? Pak Tono cek posisi di mana? Hotel. Kerja ikan di mana pasti lagi ya. Oke, mana Pak Hartono, terlepas apapun kurikulumnya, tujuannya tetap sama, yaitu cara kita memilih metode pembelajaran yang kita sampaikan, serta terakhir mengevaluasi keberhasilan siswa atau refleksi. Oke, Rukbianto sudah, tinggal penerapannya di lapangan disesuaikan dengan minat, bakat, dan karakter peserta didik dan disesuaikan dengan aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke. Pak Elwan sudah memahami dan berusaha memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan setiap tujuan pembelajaran dan selalu berusaha untuk mencapainya dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Oke. Sudah memahami kurikulum pembelajaran adalah membantu dalam menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Oke. Mungkin dari salah satu yang berkomentar di kolom chat boleh berpendapat, boleh resign. Ingin menyampaikan secara langsung, boleh.
Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Boleh resign. Pak Wasil. Apakah ada? Pak Suharjoyo boleh? Baiklah, daripada sepi-sepi, jadi saya akan sedikit memberikan mungkin saya memberikan pendapat saya. Jadi apakah lanjut Pak. Kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran mata pelajaran dan menjadikan acuan? Setidaknya kalau bagi saya sudah memahami yang kurikulum kemarin. Kalau Merdeka ini kan kita masing-masing masih belum 100% mungkin ya. Mungkin belum 100%, ada yang 80%, ada yang 90%, karena memang tahapnya masih ada lagi perbaikan kurikulum. Nah, untuk pelajaran PJOK itu tujuannya mungkin terlepas dari ketiga tersebut, afektif, konektif, psikomotor, dan istilahnya pengembangan yang lain di luar konteks itu, tapi dalam satu kurikulum. Nah, acuannya tetap ke kurikulum kita. Nah, dalam tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, cuma pengembangannya di kurikulum itu. Ya, pengembangannya, cara kita mengembangkan yang tujuan tersebut dengan istilahnya keahlian dari guru PJOK masing-masing. Itu mungkin pendapat dari saya. Kalau memang kurang saya minta tolong masukan dari kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah benar disampaikan dari Pak Suharjoyo, benar. Jadi apapun kurikulum itu adalah kurikulum yang ada dari pemerintah, mau berubah ataupun tidak, itu adalah sebagai dasar lintasan kita untuk mengajar. Jadi artinya dari kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, jadi artinya kita membedahnya kurikulum itu ke capaian pembelajaran, ke tujuan pembelajaran, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita yang akan disampaikan ke peserta didik. Kini itu mungkin ada tambahan lagi untuk teman-teman lain ingin berpendapat, silakan mungkin present tentang memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan kita di pembelajaran PJOK. Mungkin ada lagi teman-teman? Oke, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat, boleh, tentang pertanyaan selain Pak Suharjoyo mungkin. Apakah ada? Mungkin sampai di sini sudah memahami ya, tentang kurikulum sebagai acuan kita di tujuan mata pelajaran kita mungkin. Oke, nanti akan terjawab nanti. Oke. Dalam konteks kurikulum merdeka, jadi kita berbicara dengan kurikulum yang ada, yang kita apa namanya itu, yang kita terapkan sesuai dengan
kurikulum perubahan, yaitu kurikulum merdeka. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, ini pertanyaan. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Jadi dalam kurikulum PJOK, kurikulum PJOK itu pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikannya untuk menurunkan lagi ke dalam TP, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi kurikulum itu datanya dari pemerintah. Setelah kurikulum secara garis besar dari pemerintah, dari pendidikan, itu telah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran. Artinya dalam kurikulum merdeka, kalau boleh tahu, itu ada berapa capaian pembelajaran kita. Kan di situ ada namanya capaian pembelajaran yang di-spill di awal tadi. Nah, itu. Dan mempersilahkan guru, artinya kita sebagai guru untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan sesuai dengan aset yang kita miliki ataupun apa yang bisa kita modifikasi. Jadi artinya itu semuanya ada di guru. Jadi pemerintah itu mempersilahkan kita atau sekolah untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi kurikulum itu adalah lintasan maksudnya. Jadi artinya dasar itu adalah kurikulum dan CP dari pemerintah. Setelah itu baru kita menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman tentang memahami tujuan umum penting. Boleh berpendapat tentang memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau sekolah untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan maksudnya, untuk satuan pendidikannya, KOSP. Nah, kalau untuk pembelajaran kita, nanti ada capaian pembelajarannya, kita turunkan lagi ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ke peserta didik kita. Tapi menimbang mengingat aset yang ada di sekolah kita. Nah, kita yang memilih. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang berpendapat tentang memahami, kita menguatkan pemahaman lagi. Boleh Bapak Ibu ingin berpendapat. Oke, kita lanjut. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Nah, ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Nah, bagaimana memastikannya? Menurut Bapak Ibu, agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran yang kita capai itu sudah tercapai atau tidak. Nah, bagaimana caranya memastikannya? Boleh berpendapat mungkin. Boleh di kolom chat ingin mengetik terlebih dahulu atau resend, boleh. Silakan. Cara memastikan agar pengajaran kita yang lakukan benar menyusul tujuan pembelajaran. Bagaimana? Silakan diketik terlebih dahulu di kolom chat, boleh.
yang ingin menyampaikan secara langsung boleh resign terlebih dahulu. Cara memastikan, cara mengukur agar pengajaran kita lakukan benar-benar berdasar dalam tujuan pelajaran. Belum, boleh di enter. Oke, Pak Rukbianto, boleh berpendapat, boleh Pak Rukbi. Baik, jadi menurut pendapat saya pribadi, bagaimana mengukur atau memastikan pengajaran yang kita lakukan benar-benar sudah menyasar tujuan, minimal paling tidak dengan adanya minat dan partisipasi dari peserta didik. Itu yang pertama. Karena terus terang Pak ya, kadang-kadang setiap pembelajaran yang kita akan sampaikan sesuai dengan tujuannya, kadang-kadang tidak semua peserta didik kita yang memiliki minat ataupun memiliki keinginan untuk melakukan. Nah, karena dengan adanya minat dari mereka, berarti salah satu juga mereka berpartisipasi, berarti paling sedikit tujuan dari pengajaran yang kita lakukan sudah menyasar kepada peserta didik. Jadi caranya bagaimana juga selain itu untuk memancing minat, adanya kita lakukan dengan adanya modifikasi ya dari tujuan tersebut. Misalkan di awal pada saat melakukan pemanasan kita awali dengan game dulu, dimulai dengan game yang mengarah kepada tujuan pembelajarannya. Pada saat kita masuk, peserta didik semuanya antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bibi. Mungkin ada pendapat yang lain? Oke, Pak Balik, boleh. Izin Pak ya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan? Kita ya, biasanya sebagai guru itu memiliki pedoman ya Pak ya dalam pengajaran. Yang pertama yang kita tahu yaitu ada pembuatan RPP. Apakah RPP tersebut sudah bagus atau diterapkan kepada murid? Nah, yang kedua yaitu ada metode dan model pembelajarannya. Kemudian gunakanlah sumber atau alat peraga yang bagus untuk kita terapkan kepada murid sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dalam keseharian aktivitas olahraga. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Balik. Mungkin ada lagi satu, mungkin teman yang ingin berpendapat, boleh. Oke, Pak Elwan, silakan. Oke, izin. Mungkin yang pertama itu kita harus memahami secara mendalam tentang tujuan pelajaran yang kita ingin laksanakan. Yang kedua itu melakukan perencanaan pembelajaran yang matang seperti RPP atau modul yang akan kita buat. Ketiga itu melakukan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Serta melakukan evaluasi secara berkala. Itu kita harus tujuan, materi, metode, evaluasi itu saling terkait karena saling terkait itu dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yaitu yang terakhir Pak, mungkin kita pertama harus melibatkan siswa juga karena dalam suatu proses pembelajaran siswa itu harus aktif. Maka itu kedua kita juga harus menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada Pak, seperti audiovisual atau video-video pembelajaran materi. Yang terakhir juga menurut saya berhubung pengalaman saya, kalau di sekolah saya berhubung ada 2 guru olahraga, jadi saya juga dapat berkolaborasi akan rekan sejawat untuk berbagi ide atau pengalaman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan benar-benar bagus Pak untuk anak didik Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Elwan. Mungkin itu secara detail lengkap yang disampaikan Pak Elwan adalah kita dalam merencanakan belajar
yaitu modul ajar terlebih dahulu. Jadi di situ lengkap apa yang akan kita capai, yaitu tujuan pembelajaran dan apa minat bakat peserta didik yang dicapai nanti sesuai kita modifikasi dengan kebutuhan peserta didik dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah itu. Mungkin itu Pak Elwan ya. Ya, Pak. Jadi dalam memanfaatkan aset kemarin kita kan sudah belajar yaitu di modul 1 yaitu satu berapa itu waktunya untuk pemanfaatan aset, ada aset fisik, ada aset apa itu lagi di modul 1 titik berapa itu? 3 nggak salah. 1.3 ya. 1.3 pemanfaatan aset. Oke. Ya. Oke, dalam pemanfaatan aset itu ada aset apa saja kalau boleh tahu? Aset apa yang di 1.3 kemarin? Aset manusia, Oke, aset manusia. Ada lagi apa? aset lingkungan, Aset lingkungan atau alam, aset sosial, Pak ya. ya aset sosial, Finansial bisa masuk, aset fisik. Nah, itu dari yang harus kita lakukan pemanfaatan aset untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, jadi mungkin itu yang disampaikan tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan metode penilaian kita, asesmen kita. Nah, ini untuk. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar, saling sharing tadi yang disampaikan oleh Pak Elwan, bisa di komunitas belajar, di KKGO, ataupun di MGMP, ataupun rekan sejawat yang disampaikan Pak Elwan. Dan strategi pembelajaran apa yang kita akan terapkan, apa yang kita rencanakan, langkah-langkah atau metode untuk peserta didik yang berpusat pelajarannya ke peserta didik itu langsung. Nah, ini ada 3 proses backward design dalam pengembangan kurikulum, yaitu mengidentifikasi capaian. Nanti kan setelah capaian pembelajaran diturunkan, itu tujuan pembelajaran itu sebebas kita untuk untuk memodifikasinya untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Dan yang ketiga, menentukan metode penilaian. Dari ketiga sini tidak boleh saling keterkaitan ini. 1, 2, 3 ini saling keterkaitan, mengidentifikasi, menentukan, dan merencanakan. Jadi artinya di sini harus keterkaitan untuk proses backward design dalam pengembangan kurikulum. Oke, Bapak Ibu. Pesan kunci dari backward design, ini. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi arti pesan kuncinya yaitu merupakan proses sistematis dengan memastikan kesesuaian kurikulum dan capaian pembelajaran yang kita inginkan, yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke, ini ada tujuan, ada langkah pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi tadi, yaitu asesmen, yaitu penilaian. Jadi tujuan, kita harus dari capaian pembelajaran, kita menurunkannya sesuai dengan keinginan kita, tujuannya yang apa yang ingin kita capai, langkah-langkah pembelajaran yaitu berupa modul ajar, dan penilaian adalah asesmen. Nah, ini. Oke, mungkin sampai di sini bisa memahami backward design yang telah disampaikan tadi. Ini backward. Boleh dibacakan kembali. Oke, kita lanjut. Masih ada aktivitas lain nanti. Oke, kita masuk ke aktivitas kedua.
penyusunan program PJOK. Dalam sini artinya kita akan menyusun program PJOK. Oke. Nah, ini kita langsung. Nah, sebenarnya ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini salah dalam kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka. Bukan hanya saja kurikulum itu seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan saja untuk peserta didik, artinya salah. Nah, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini artinya salah juga. Jadi buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu salah juga untuk kurikulum berbasis standarnya. Tapi yang benarnya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi aspek keterampilan, aspek pengetahuan, dan aspek sikap. Nah, jadi kurikulum berbasis standar atau kurikulum merdeka ini kurikulumnya harus mencapai 3 aspek, yaitu aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Nah, jadi harus ini. Bukan hanya saja kurikulum di keterampilan, salah. Artinya peserta didik kita harapkan harus menguasai, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Suarjoyo, Pak Rukbi, dan Pak Surya Mayor, dan Pak Hartono tadi, artinya harus tercapai ketiga aspek dalam tujuan pembelajaran kita. Oke. Oke, komponen. Nah, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. Dan yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Oke, yang di kotak bawahnya, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi ada 5 komponen kurikulum pada satuan pembelajaran. Oke, pendidikan kurikulum merdeka kita ada 5. Struktur, capaian, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Oke. Oke nih. Mengapa? Nah ini. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Untuk jenjang sekolah dasar, apakah kurikulum yang di sekolah satuan pendidikan Bapak Ibu itu berbeda atau sama? Nah, itu saja dulu. Untuk jenjang SD terlebih dahulu, apakah sama tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau kurikulumnya untuk KOSP-nya? Boleh berpendapat? Untuk jenjang SD, boleh. Yang di awal tadi, oke Pak Rubianto, boleh. Pak Rubianto. Menurut saya mungkin kalau untuk yang SD sama Pak kalau kurikulumnya, tinggal paling-paling tinggal di penerapannya saja, di pelaksanaannya yang disesuaikan. Karena kurikulum kan tidak boleh dirubah Pak, pasti sama. Oke, benar. Oke, untuk kurikulum itu sama, artinya yang di tujuan pembelajarannya itu berbeda atau sama Pak? CP-nya. Kalau di tujuannya mungkin sama juga Pak. Paling-paling di apa di metode apa namanya ya, yang di tahapannya tuh paling-paling di pelaksanaan apa di metode pembelajaran yang mungkin bisa kita rancang karena kita sesuaikan kan dengan lingkungan sekolah masing-masing kan. Oke, terima kasih Pak Rukbianto. Boleh Pak Hartono terlebih dahulu, boleh berpendapat tentang yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak Fasil. Begini,
dalam KOSP itu CP-nya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak bisa kita tambah atau kita rubah lagi. Cuman di TP-nya aja tujuan pembelajaran itu kita saja yang bisa memodifikasinya. Apa rencana kita untuk tujuan itu? Jadi intinya CP dan TP itu berbeda. Arti kata CP tidak bisa dirubah dan tambah, tapi tujuan pelajaran sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu aja, Pak. Oke, mantap. Oke, Pak. Pak Palik boleh, mantap. Itu mantap. Oke, lanjut. Oke, benar. Apa yang dikatakan Pak Tono, kalau CP itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau TP itu kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Misalkan kayak pembelajaran basket. Apakah sekolah tersebut mempunyai lapangan basket apa tidak? Apa kita harus modifikasi atau segala macam? Seperti itu, Pak. Contoh kecilnya. Oke, siap, mantap. Oke, mungkin Pak Surya Maulana ingin menambahkan. Sudah Pak, udah kayak itu tadi lah. Memang harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Oke, mantap. Oke, benar yang disampaikan Pak Rukbianto, Pak Hartono, Pak Palik, dan Pak Surya Maulana. Kurikulum itu langsung dari pemerintah. Jadi hanya kita sekolah itu mengikuti kurikulum. Setelah kurikulum ada namanya capaian pembelajaran. Artinya kurikulum dan capaian pembelajaran itu langsung dari pemerintah. Setelah capaian pembelajaran di tujuan pembelajaran yang boleh kita modifikasi sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Hartono, Pak Palik, dan Pak Bibi tadi. Cuma di tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dan kita perlu memodifikasinya sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita. Tentang pemanfaatan aset. Tidak mungkin yang disampaikan, misalnya kata Pak Palik, kita mau mengajarkan bola basket tetapi bola basket di sekolah tidak ada misalnya. Nggak mungkin juga. Jadi arti kita bisa memodifikasi. Pak Palik ya, nah, mungkin itu. Pak Bibi, mungkin itu yang disampaikan teman-teman tadi yang menguatkan. Oke, terima kasih. Mantap. Oke. Nah, ini secara oke. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya tadi. Yang disampaikan tadi Pak Hartono. Jadi tujuan pembelajaran itu kita yang memodifikasinya sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita tadi. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Yang disampaikan di Pak Faisal tadi. Di sekolah Pak Faisal mungkin online-nya terbatas mungkin. Beda dengan di daerah perkotaan Pak Faisal ya. Jadi artinya tidak mungkin Pak Faisal mengajarkan mau online terus. Artinya beda dengan kita. Bisa kita di daerah perkotaan online jaringannya itu luar biasa misalnya. Beda dengan di sekolah Pak Faisal. Mungkin itu jadi artinya dengan konteksnya yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya atau satuan pendidikan kita sekolah. Jadi pemanfaatan aset. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya kita yang memodifikasinya. Oke. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Boleh. Untuk jenjang SD, untuk jenjang SD menyusun kurikulum PJOK, bagaimana nih? Boleh kita berbagi cerita saja. Mungkin nanti di MGMP, PJOK SMP, mungkin kemarin ada rembuk sebentar di SMP Negeri 2 tentang CP terbaru, Pak. CP terbaru. Karena kita akan berubah CP terbaru. Oke, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi. Oh, no, itu Pak yang nyusun kurikulum di sekolah. Mantap. Ini Pak nyusun kurikulum. Siapa itu Pak Balik? Pak Tono nyusun kurikulum di sekolah, Pak. Oh iya. Monggo, kurikulum agama aku susun, kan PJOK. Itulah menggalang jawab orang lain.
Untuk daerah B-nya memang Pak Tono Pak yang galak nyusun kurikulum olahraga. Oke, jadi Pak Hartono. Jadi artinya di penyusunan kurikulum PJOK itu kan menyusun tadi yang tujuan pembelajaran itu tergantung di satuan pendidikan masing-masing atau kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, jadi untuk menyusun kurikulum, apakah di program di komunitas KKGU itu berjalan atau tidak untuk di sini? Kalau jujur, kalau kami MGMP tidak Jujur, berjalan yang untuk SD ini. senior, Pak senior, jujur. PJOK Boleh. kurang berjalan Pak untuk menyusun kurikulum. Oh, kurang berjalan. Sama, kalau kami pun di MGMP SMP pun sama. Mungkin Pak Faisal, mungkin KKGO Riau Silip mungkin boleh berpendapat. Sama, Pak. Kurang berjalan, Pak. Sama, ya mungkin sama. Mungkin kita se-Kabupaten Bangka. Nah, ini keluhan kita nih sebenarnya. Dari terobosan PKG ini mungkin nanti tercipta Jamaah gitu nih. ini harapannya mungkin. Tapi boleh nanti kita sama-sama kan ada di sekolah kita kan ada komunitas belajar nih. Kombel-kombel yang ada di sekolah boleh kita berbagi baik, praktik baik dengan cara menyusun kurikulum. Boleh kan kayak misalnya kami misal di SMP Negeri 2 kan ada 2, boleh sama-sama rekan sejawat. Nah, mungkin sama jujur Riau Silip sama Belinyu untuk penyusunan kurikulum PJOK ini tidak berjalan untuk di komunitas kita masing-masing. Oke ya. Tapi kami alhamdulillah di SMP ini ada pengawas yang ekstra ini. Pengawas yang ekstra yang ingin terus menyampaikan tentang terobosan-terobosan terbaru tentang capaian pembelajaran dari capaian pembelajaran yang lama ke capaian pembelajaran baru. Oke, sampai di sini itu berbagi cerita saja, jadi artinya sama dari jenjang SD sama SMP. Oke, kita lanjut. Ini 1. Ini masih memaksimalkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, silakan di kolom chat. Izin. Oke, Pak Hartono, boleh. Oke. Saya ingin memberikan sedikit bagaimana cara saya ya dalam menyusun program PJOK saya sendiri. Yang pertama, saya melihat terlebih dahulu dasar kurikulum apa yang harus dipakai. Kita sekarang memakai kurikulum KOSP. Ya, jadi harus yang kita buat di ADM kita yaitu kurikulum KOSP, bukan kurikulum K13. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menentukan profil pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tentukan kompetisi yang ingin saya capai. Jadi tujuannya nanti berhasil. Yang keempat, baru saya nyusun program pembelajaran saya. Yang kelima, saya susun strategi dalam metode pembelajaran. Nah, yang keenam, baru saya rancang cara penilaian saya dalam pembelajaran saya. Dan yang terakhir, baru saya evaluasi dari kegiatan saya menggunakan kurikulum KOSP tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin refleksi Pak Tono ya yang terakhir. Refleksi untuk kita. Oke. Jadi artinya, oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain boleh. Kasih hapus dong. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Mantap. Kok Pak Palik beda reaksinya itu. Oke, boleh mungkin tanggapan dari Pak Palik. Oh, Pak Rukbianto dulu. Oke, silakan Pak Rukbianto. Belum Pak. Salah pencet Pak. Oh, salah pencet mungkin Pak. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Kecil tidak semua ADM. Oke.
Pak Palik, boleh Pak Palik. Reaksi dari emojinya tadi apa maksudnya itu dari ke Pak Hartono? Oke, lanjut Bagaimana boleh. Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mungkin yang disampaikan oleh Pak Tono hampir sama dengan saya, Pak, karena beliau juga kan sering menyusun kurikulum juga, Pak. Jadi sedikit tahu, pahamlah tentang kurikulum. Kalau masukan dari saya, selama ini pada saat merancang kurikulum mata pelajaran PJOK, kami di sekolah itu menyesuaikan dengan keadaan sekolah, Pak. Jadi sesuai dengan visi dan misi sekolah gitu. Apakah berfokus pada peningkatan prestasi siswa? Nah, itu kan mencakup dengan mata pelajaran olahraga. Seperti itu, Pak. Oke, jadi mantap. Oke, mungkin ada lagi? Oke, terima kasih reaksi emojinya. Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin ada Pak Buki, mungkin ada lebih menguatkan pemahamannya atau ingin berpendapat lain mungkin? Atau teman-teman lain dari SMP mungkin Pak Septiawan, Ibu Ade dan Pak Elwan mungkin pengalamannya dapat wejangan dari pengawasnya tentang kurikulum mata pelajaran PJOK boleh? Yang SMP sering ada MGMP, Pak kan? Sudah Pak, aman, hampir sama Pak. Hampir sama. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Pak Setiawan boleh lanjutkan Pak Setiawan. Oke, sama. Oke, terima kasih. Pak Heri sama tak Pak Heri? Pak Heri sama nggak? Pak Heri sama, Pak Heri. Oke, mantap Pak Heri. Oke, intinya yang disampaikan Pak Hartono tadi benar. Jadi kurikulum yang diturunkan dari pemerintah, kita yang menurunkan ke tujuan pembelajaran dengan backwalk design tadi tentang apa? Contoh di sini ada nih struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan yang disampaikan Pak Tono tadi sesuai dengan aset yang ada di sekolah itu sendiri. Oke Pak Tono, mungkin itu ya Pak Tono yang sampaikan tadi. Oke, mantap. Kita lanjut kedua. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh 3 orang untuk berpendapat. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Mungkin 1 atau 2 orang saja yang ingin berpendapat, boleh. Boleh. Boleh memaksimalkan fitur chatnya. Oke, Pak Rukbianto, boleh. Silakan Izin dulu Pak, di chat apa dijelaskan? Dijelaskan kita boleh atau langsung di chat nggak usah ya Pak? Boleh. Ya nggak usah. Baik Pak, izin Pak. Rekam juga. Oke. Baik, kalau menurut saya yang dianggap sesuatu yang bernilai dari pelajari, yang pertama pasti adalah kalau bagi saya karakter pertama Bu Yana, karakter anak ya, dimulai dari disiplin, kemudian kerjasama, sportivitas, kemudian pasti juga keterampilan fisik ya, pertama di fisik, perkembangan fisik, kemudian juga yang terakhir mungkin kalau fisik tadi berarti kan ke kesehatan, keterampilan fisik, kemudian terakhir baru kesehatan dan kebugaran. Mungkin itu dari saya.
kita anggap Oke. nilai dari belajar itu di kelas PJOK. Oke, mungkin satu lagi dari teman-teman yang ingin berpendapat, boleh? Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari? Satu lagi boleh? Yang belum sama sekali nih boleh berpendapat. Ibu Ade, belum ada suaranya kedengaran. Ibu Adenya lagi orientasi, Pak. Nengong Bu Ade. Lagi orientasi, Pak, mungkin. PPG beliau. Oke, Pak Sorjayo, boleh. Apa saja yang selama ini anggap menjadi sesuatu. Oke. Baiklah, makasih Pak Fasil. Mungkin cuma menambahkan sedikit apa yang dipaparkan oleh Pak Rubianto memang benar, ada beberapa tadi kerjasama, sportivitas, kebugaran jasmani, dan mungkin yang ingin saya tambahkan mungkin tentang etika nilai dan olahraga yang bernilai, dan juga tentunya jika kita dalam pertemuan biasakan kalau anak itu di barisnya susah kalau SD Pak ya. Nah, mungkin kita akan sedikit ya setelah kita memberi pembelajaran atau mungkin pelajaran kedepannya mereka lebih tahu kalau sebenarnya pembelajaran PJOK yang mereka sebut orang olahraga ada etikanya, cara berpakaian, terus cara berbaris, cara berbicara, cara dalam bermain, misalnya saling yang namanya sportivitas tadi, dan juga mungkin kreativitas yang terakhir, kreativitas gerak anak. Nah itu yang sangat bernilai mungkin bagi saya. Mungkin itu tambahan dari saya, dari Pak Bibi, dari pendapat ini. Jadi ya, terima kasih Pak Fasil. Oke, terima kasih Pak Swardoyo menambahkan dari apa yang disampaikan sesuai dengan pertanyaan. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Yang tidak menjawab secara langsung boleh ketik di kolom chat. Oke, yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, artinya kurikulum merdeka di sini. Boleh menyampaikan secara langsung dan ketik di kolom chat. Harapan ada 2 orang. Silakan. Oke, sudah muncul. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada keterampilan olahraga, tapi juga pada pembangunan karakter dan gaya hidup sehat berkelanjutan. Oke, boleh Ya, nomor 2 tadi Pak itu. Oh ya, yang 2 nih. Nah, yang ketiganya boleh langsung menyampaikan secara di Oke, Pak Balik, silakan Pak Balik. Oke Pak, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Kita kan sekarang menganut kurikulum merdeka lah ya. Inti dari merdeka yaitu merdeka belajar, kemerdekaan berpikir bagi siswa dan guru,
Nah, mereka belajar mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka di mana guru dan siswa dapat secara leluasa menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan sikap maupun keterampilan dari pembelajaran PJOK. Itu saja, Pak. Oke. Oke, satu lagi boleh? Atau di kolom chat, saya bacakan di kolom chat sudah ada belum nih? Kalau yang sudah ketik silakan di enter. Saya baca ngetik, Pak. Boleh sampaikan secara langsung. Oke. Satu lagi boleh. Masih belum ada yang enter di sini. Ini untuk pertanyaan nomor 3. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini. 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK atau program PJOK kita. 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat, lingkungan masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran kita. 5, cakupan dan tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Dan keenam adalah teknologi sarpras kita, sarana dan prasarana atau media pembelajaran kita yang akan kita sampaikan. Jadi ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program kita, yaitu kebutuhan, karakteristik. Ingat tadi yang disampaikan Pak Balik, Pak Hartono, KOSP kurikulumnya benar sama yang disampaikan Pak Bibi, memang turunan langsung dari pemerintah. Setelah kurikulum ada capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran kita akan menurunkannya ke TP sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tidak mungkin sama. Contoh yang disampaikan tadi, di sekolah Pak Faisal berbeda dengan sekolahnya Pak Bibi. Sekolah saya berbeda dengan sekolah Ibu Ade. Jadi arti kebutuhan peserta didiknya beragam-ragam. Tidak mungkin sama. Artinya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi mana pengembangannya? Melalui program PJOK dengan kebutuhan tujuan pembelajaran yang kita capai. Konteks masyarakat beda dengan masyarakat zonasi SMP 2 dengan SMP 1 SMP 1 itu berbeda konteks masyarakatnya. Dan yang ketiga alokasi waktunya. Benar kalau alokasi waktu itu dalam satu semester itu 19 kali pertemuan, tetapi mungkin SMP 1 ada namanya yang yaitu ada apa namanya itu? Ada minggu-minggu yang tidak efektif yang dilakukan oleh sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah. Mungkin itu dalam waktu yang akan disusun. Alokasi jam pelajaran. Alokasi jam pembelajarannya juga. Cakupan dan tahapan, metode atau strategi pembelajarannya. Teknologi beda. Mungkin tadi yang disampaikan di sekolah Pak Faisal tadi. Ada kena kemungkinan jaringannya kurang atau apapun. Jadi artinya perbedaannya dalam pengembangan program PJOK-nya berbeda. Mungkin itu dalam 6 faktor. Oke, kita masuk aktivitas terakhir. Oke, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD. KHD ini adalah Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Apa? Nah, menurut Bapak Ibu yang kita diskusi tadi, menurut Bapak Ibu yang sering kita ulang dalam pengembangan kurikulum PJOK. Boleh Bapak Ibu? Ya. 'Ada yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat. Ada yang ingin berpendapat? 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 Ada yang
Boleh secara langsung ataupun di kolom chat. Silakan untuk yang ini. Apa yang sering? Oke, siapa tuh? Pak Surya Maulana. Silakan Pak Surya. Mungkin ini Pak ya. Peningkatan karakter kayaknya Pak. Pembinaan karakter yang sering muncul kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK Pak ya. Iya. Oke, yang lain mungkin ada? Tujuan kurikulum. Oke, Pak Rukbianto. Ya, sama Pak. Kalau saya mungkin tujuan pembelajarannya yang ini kata kuncinya. Oke, kata kuncinya di tujuan pembelajarannya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Boleh berpendapat, boleh. Pak Suharjoyo, boleh. Mungkin kata kuncinya yang seperti saya tulis di kolom chat, yaitu tujuan utama kurikulum. Tujuan utama kurikulum yang ada di dalam pembuatan kurikulum tersebut. Biasanya tujuannya yang di kurikulum besar itu terus diimbas ke kurikulum satuan pendidikan. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke, tujuan kurikulumnya. Ada lagi? Barusan yang saya sampaikan di slide. Nah, 6 faktor yang mempengaruhi. Nah, itu ada mungkin yang sering kali kita bahas. Apa yang kali kita bahas itu? Oke, Pak Palik, boleh. Pengetahuan dan teknologi, Pak. Pengetahuan dan teknologi. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Tujuan pembelajaran dan hasil positif dari kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Oke, yang lain? Mungkin ada lagi? Pembelajaran lebih terstruktur karena peserta didik bebas berkreasi tanpa ada batas waktu dalam arti kata apa ya? Bentar. Dalam arti kata berkreasi positif. Oke, susu, mantap. Oke, Bapak Ibu, jadi izin ini dari pembahasan kita dari awal. Oke, Pak Elwan dulu lah. Pak Elwan, boleh. Oke, saya kira selain tujuan pembelajaran, untuk mengembangkan kurikulum PJOK kita juga harus memikirkan tentang sarana prasarana, Pak. Oke, Pak. Oke. Sarana dan prasarana juga. Oke, dalam teknologi juga tadi yang disampaikan di 6 pengaruhi ya. Oke. Oke. Tambahan lagi Pak. Oke, Pak Rukbi. Oke, menambahkan boleh. Tambah lagi tadi mungkin yang 6 faktor yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua tadi konteks masyarakat, kemudian waktu, kemudian alokasi jam pelajaran, kemudian cakupan dan tahapan serta teknologi. Begitu Pak. Oke. Ada lagi yang sering yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan peningkatan karakter dan tujuan pembelajaran PJOK. Oke, ada lagi enggak? Mungkin kita langsung menyampaikan secara langsung, boleh. Ibu Ade. Ayo, apa ini? Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Dalam mengembangkan kurikulum. Nah, ada nggak Ibu Ade ingin berpendapat? Nah, ini artinya ini yang kita sampaikan di awal tadi, yang sebelum, yang sering kali kita bahas adalah yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini yang pertama, yang sering kali kita bahas. Kenapa? Dalam kurikulum pengembangan PJOK untuk menulis ataupun
tujuan pembelajaran yang kita capai itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Otomatis, tadi saya sampaikan, kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Di sekolah saya dengan sekolah Ibu Ade atau Pak Sayan itu berbeda. Jadi artinya tujuan pembelajaran kita capai boleh berbeda. Boleh berbeda. Dan menimbang mengingat juga sarana dan prasarana yang telah disampaikan oleh Pak Elwan tadi. Dan juga karakter, konteks masyarakat dalam pembinaan karakter. Masyarakat yang ada di sekolah saya itu berbeda karakternya dengan sekolah Ibu Ade juga. Artinya konteks masyarakat lingkungan sekitarnya. Waktunya juga beda. Alokasi jam pelajarannya sama kalau dalam SMP itu 2 kali 40 berapa? 45 apa 40 Ibu Ade? 40, Pak. Oh, 2 kali 40. Cakupan dan tahapan. Jadi yang paling kita bahas adalah yang ini. Karena kita akan menurunkan tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini yang terutama sekali. Oke, yang 1 dan 2 ini yang paling utama. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik dan konteks masyarakat. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Ini. Oke, ini sudah. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, yang disampaikan di awal tadi. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini artinya pembelajaran yang kita terapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dan akan kita implementasikan kepada peserta didik kita, ini adalah ini yang harus kita capai, adalah keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa mengimplementasikan setelah mereka sudah menyelesaikan pendidikan. Nah, ini artinya berperan aktif di masyarakat ataupun untuk diri sendiri mengembangkannya. Nah, ini yang kita harapkan. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi arti kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Ah, inilah program kita dalam PKG PJOK adalah memfasilitasi. Ah, semuanya di kurikulum merdeka peran aktif dalam mengembangkan pembelajaran yaitu siswa itu sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Nah, ini harapannya. Artinya pengalaman siswa itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini ada tambahan mungkin dari pemahaman KHD atau Ki Hajar Dewantara. Boleh menyampaikan pendapatnya 1 atau 2 orang. Satu, boleh. Yang ingin berpendapat atau menguatkan pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara. Boleh? Oke, Pak Rubianto boleh. Ya baik Pak, mungkin menambah sedikit, berarti tinggal meneruskan dengan yang disampaikan oleh pemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Berarti kembali ke pembahasan kita tadi, kita otomatis sebagai fasilitator dan menuntun siswa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tadi ya. Berarti kan makanya tadi kembali kepada minat dan bakat. Karena memang tujuan kita kan sebenarnya juga menampilkan bakat yang terpendam di dalam peserta didik. Karena kan kita masing-masing peserta didik memiliki bakat masing-masing Pak. Nah, itu yang kita sebagai terutama guru PJOK harus bisa menimbulkan ataupun menimbulkan bakat mereka, menampilkan bakat. Karena kalau tanpa
kita tanpa dengan adanya inisiatif dari kita guru PJOK, kadang-kadang anak ini, contoh saja Pak ya, kami pengalaman pernah waktu dulu di sekolah dasar yang lama, ada anak di SD, waktu di sekolah dasar mereka pendiam, tidak banyak bunyi, diajak olahraga satu kurang berminat, olahraga yang satu kurang berminat. Nah, mungkin pada saat itu mungkin metode kita yang kurang tepat. Begitu mereka di SMP ternyata banyak bakat-bakat yang terpendam di dalam dirinya timbul semua di SMP. Mungkin di SMP metode pembelajaran yang disampaikan gurunya berbeda. Jadi seperti itulah harapan kita, menurut saya sesuai dengan dari prinsip Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai fasilitator bisa terutama sekali menampilkan atau menimbulkan bakat-bakat yang terpendam pada diri peserta didik. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih. Oke, menambahkan sedikit. Jadi artinya dalam prinsip Ki Hajar Dewantara di sini kan intinya kita dalam pembelajaran PJOK itu kan ada asesmen nih. Ada asesmen diagnostik awal. Jadi artinya kita bisa melakukan penilaian diagnostik awal tentang pemahaman apa dalam pembelajaran yang akan kita capai. Nah, setelah itu baru kita boleh memaketkan siswa-siswi kita dalam pengembangan diri apa yang mereka ikuti. Jadi itu mungkin di SMP sudah diterapkan di situ. Sebelum mereka di sekolah SMP mungkin ada asesmen diagnosis awal dulu. Mungkin seperti itu menambahkan. Mungkin ada lagi teman-teman lain yang ingin menambahkan selain Pak Rukbianto, boleh? Oke, kita hampir penghujung tatap maya kita. Oke, terakhir ini. Oke, Bapak Ibu. Pada akhir sesi kita hari ini, harapan tadi peserta dapat yang ini sama dengan awal tadi. Mungkin peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan yang dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design tadi. Oke. Terus terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, saya izin stop screen dulu. Oke, izin stop screen. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Oke, Pak Hartono boleh kita foto bersama dulu. Oke, siap? Boleh terlebih dahulu. Oke, siap ya, saya hitung. Siap dulu, hitung dulu. 1, 2, 3. Tahan. Oke, tahan. Sip. Agak lama sana nih fotonya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Belum tidur Pak Bibi dari kemarin, baru sudah LDKS. Ada tamu, Be. Modus Be Pak Bibi. Tuh Pak Bibi dari tadi nanya kau deh. Selesai lah nih, lah ditutup belum? Loh, Apa ya? Kalau nanya ya. Ngirang tadi. Kena kok kauton. Oke, izin stop dulu ya. Izin stop dulu, kita baru diskusi. Oke, ntar. Stop dulu. Kalau udah balas Bang, kan di belakang rumah. Enggak tahu di Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.